Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan struktur data yang disebut dengan red, black, tree yang merupakan versi lain dari search tree atau binary search tree yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan self-balancing atau bisa melakukan penyeimbangan sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan dari red black tree. Nah, kita tahu bahwa di binary search tree itu memiliki masalah ketika kalau kita masukkan data itu secara terurut. Misalnya kita masukkan dulu angka 10, terus kita masukkan lagi 20, maka dia akan ke sebelah kanan. Kita masukkan lagi 30, dia akan ke sebelah kanan. 40 ke sebelah kanan, 50 juga ke sebelah kanan. Maka misal ketika kita ingin mencari angka 50, dia harus mengecek dulu apakah 50 lebih atau kurang dari 10. Kalau dia lebih, dia akan ke kanan. Kalau dia kurang dari 10, dia akan ke kiri. Dalam kasus di sini dia lebih besar, maka dia ke kanan. Terus dicek lagi 20, dia lebih besar, ke kanan. Cek lagi 30, dia lebih besar, maka ke kanan. 40 juga lebih besar, maka dia ke sebelah kanan. Sehingga untuk bisa mencapai 50, setiap node perlu dikunjungi, yang mana itu sama saja dengan waktu komputasinya adalah ON, tergantung dari banyaknya jumlah data. Sedangkan idealnya di tree, proses pencariannya adalah O log N. Untuk bisa mencapai itu, maka dari tree yang panjang seperti ini, kita bisa lakukan penyeimbangan dengan cara rotasi. Misal 20-nya kita, sorry, iya 20 kita rotasikan ke kiri. Misal ya, jadi kita bisa bayangkan node yang lurus seperti ini kita putar sehingga dia membentuk seperti ini. Nah, setelah kita putar, maka tingginya itu menjadi balance atau seimbang antara subtree sebelah kiri dengan subtree sebelah kanan. Tingginya di sini adalah 2. Kalau kita lihat di sini, kita gambarkan sebelah kanan 10 adalah subtree kanan, sebelah kiri 10 adalah subtree 10. Kita bisa lihat tidak balance karena tinggi yang sebelah kanan ada 4, sedangkan kirinya tidak ada gitu. Jadi perlu kita lakukan self balancing melalui konsep rotasi. Oleh sebab itu, sebelum saya lebih jauh lagi membahas tentang red black tree, maka perlu kita memahami konsep rotasi pada search tree. Rotasi ini terbagi menjadi dua jenis yang kita sebut sebagai rotasi kiri dan rotasi kanan. Nah, saya akan mencoba mencontohkan yang rotasi kanan terlebih dahulu. Misal kita sebut saja punya node, kita sebut node A, dan node A itu punya anak kiri di node B. Oke. Dan kita bisa bayangkan bahwa A ini sebenarnya adalah lanjutan lagi dari subtree yang lain, dan kita juga bisa bayangkan bahwa misalnya B itu punya anak juga yang dia adalah subtree. Jadi misal kita bayangkan seperti ini. B punya anak C, C ada D, ada E, ini ada beruntun lagi seperti itu. Nah, ini akan saya singkat dengan istilahnya adalah subtree yang saya simbolkan dengan segitiga gitu ya. Jadi kalau segitiga berarti sebenarnya dia memungkinkan untuk banyak sekali anak di sana. Begitu juga dengan B dan juga A. Nah, untuk lebih mempermudah lagi untuk membedakan anak B dan juga anak A, maka kita gantilah segitiga ini dengan istilah yang saya sebut dengan alfa, ini adalah beta, ini adalah gamma. Oke, kita sebut alfa, beta, dan gamma.
Nah, ketika kita mencoba untuk melakukan rotasi ke sebelah kanan, jadi A-nya kita rotasi ke sebelah kanan, yang kita sebut dengan rotasi kanan. Ketika di rotasi kanan, kita bisa bayangkan dalam pikiran kita bahwa A dan B itu dia berputar. Jadi kalau A itu kita putar ke sebelah kanan, maka B-nya naik, A-nya di bawah. Berarti A-nya itu menjadi si anak, B-nya itu menjadi parent. Kalau saya gambarkan, ketika A-nya kita rotasi ke sebelah kanan, maka A-nya menjadi anak dan B-nya menjadi parent. Dia sudah ada hubungan. Setelah itu kita tinggal masukkan saja sisa-sisa anaknya. Anak kanan si A adalah gamma. Anak kiri si B adalah alpha. Nah, bagaimana dengan anak kiri si A? Sedangkan anak kiri si A itu adalah si beta, si B gitu ya. Maka kita tinggal melihat yang cocok dari yang lainnya, yaitu kita anggap di sini beta. Kenapa beta cocok? Karena beta ini dia posisinya di sebelah kanan B, berarti dia lebih besar daripada B. Kalau dia lebih besar daripada B, dalam kasus di sini dia akan masuk ke sebelah kanan. Dan beta itu lebih kecil daripada A. Karena dia lebih kecil daripada A, kita lihat di sini ya. Dia lebih kecil daripada A, maka dia masuk ke sebelah kirinya A. Maka dia menggantikan posisi di sebagai anak kirinya si A. Jadi ini proses rotasi kanan ya. Ini saya rapikan kembali seperti ini. Oke, maaf, rada-rada kacau gambarnya. Itu rotasi kanan. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan rotasi ke sebelah kiri? Nah, rotasi ke sebelah kiri, misal si B-nya kita rotasi ke kiri, maka dia kembali ke posisi sebelumnya. Oke, jadi ketika B dirotasi kiri, dia akan bentuknya seperti ini. Ketika si A kita rotasi kanan, dia akan bentuknya seperti ini. Oke, kalau si B ini kita rotasi kanan, seperti ini, maka yang dirotasi adalah B-nya ke bawah, alfanya naik menjadi ke atas, begitu. Kalau saya gambarkan dalam contoh yang konkret, misal saya punya suatu search tree, sebut saja di sini ada 50, terus di sini ada 30, di sini ada sebut saja 20, ini ada 25, terus ada di sini 10. Nah, ini merupakan tree ya. Misal di sini ada 55. Oke. Nah, dalam kasus ketika saya mencoba merotasi 30 ke sebelah kanan, jadi 30-nya kita rotasi ke sebelah kanan, maka 30-nya ini akan menjadi si anak, 20-nya akan naik menjadi si parent. Jadi kalau kita gambarkan 20 seperti ini, 30 dia akan menjadi si anak. Kita lihat bagaimana dengan anak kanannya si 30, tidak ada, maka aman ya. Terus kita lihat anak kiri 30, dia ada 20. Maka yang cocok menggantikan adalah si 25. Oke, sedangkan anak kiri 20 itu adalah 10. Oke, maka terbentuklah hasil rotasi kanan 30 seperti ini. Tapi ini adalah bagian dari subtree yang besar ya. Maka tinggal kita sambungkan saja. Yang tadi sudah kita rotasi, kita sambungkan saja dengan tree yang sebelumnya. Seperti ini. Maka inilah proses hasil lahir dari rotasi kanan 30. Bisa dibayangkan ya teman-teman semua. Nah, setelah kita memahami konsep rotasi, kita perlu memahami yang namanya kriteria atau properti yang ada di binary search tree. Jadi ini saya sebut sebagai properti, saya singkat dengan, sorry bukan BST ya, tapi red black tree, saya singkat dengan RBT. Jadi properti-properti inilah yang harus dipenuhi untuk bisa menyebut bahwa search tree ini adalah red black tree.
Dan dengan properti-properti ini, kita juga bisa menjamin bahwa string yang kita buat itu akan selalu balance. Tidak tumpang tindih yang kiri terlalu panjang, yang kanan terlalu pendek, atau sebaliknya, yang kanan terlalu panjang, yang kiri terlalu pendek. Jadi properti-properti ini menjamin bahwa string itu dia bisa self balancing atau bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Nah, properti yang pertama adalah node itu ada node, saya sebut saja node bisa hitam atau merah. Jadi node yang ada di red black tree itu dia bisa hitam atau bisa merah. Jangan dipikirkan misalkan ternyata dia bisa jingga atau merah atau abu-abu misalnya, tidak ya. Jadi di red black tree dia node-nya cuma ada dua warnanya, entah itu hitam, entah itu merah. Konsekuensi dari properti ini adalah kita perlu memberikan bit tambahan di node kita, atau kita sebut saja ada yang namanya extra bit ya. Dari mana extra bit itu? Extra bit itu dari penyimpanan informasi bahwa node itu merah atau hitam. Kita tidak perlu menyimpannya dalam bentuk misalnya string karena itu bitnya lebih banyak ya. Kita cukup memberikan satu extra bit saja, misal berupa boolean yang kalau misalnya kita bentuk is black, kalau dia true berarti hitam, kalau dia false berarti merah. Atau is red, apakah merah? Kalau true berarti merah, kalau false berarti hitam. Jadi dengan mekanisme boolean tersebut kita bisa tahu apakah node ini berwarna merah atau berwarna hitam. Itu properti yang pertama. Properti yang kedua adalah yang harus dipenuhi, root selalu hitam. Nah, setiap node yang dimasukkan di red black tree itu dia akan selalu berwarna merah. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya nanti ketika red black tree-nya itu kosong dan node merah masuk ternyata menjadi root, maka dia akan melanggar properti yang kedua dari red black tree yang menyebutkan bahwa root itu selalu hitam. Karena terlanggar, maka kita rubah saja yang rootnya merah, yang node-nya itu merah, maka menjadi hitam supaya memenuhi properti red black tree. Terus yang ketiga adalah leaf-nya atau daunnya. Nah, daun di red black tree ini dia adalah nil. Itu selalu hitam. Oke. Oke, saya akan coba gambarkan contoh kasusnya. Misal kita punya tree seperti ini. Tadi tree itu bisa merah, bisa hitam ya. Saya ganti seperti ini. Nah, node yang tidak memiliki anak sama sekali atau cuma memiliki anak satu, itu sebenarnya dia punya anak. Anaknya itu adalah nil. Dan nil itu dia berwarna hitam. Nil ini kita bisa sebut sebagai null atau none, atau kita sebut sebagai kosong. Tetapi di red black tree, kosong itu menunjukkan bahwa dia adalah anaknya hitam. Begitu. Nah, kalau leaf itu dia kedua-duanya nil, kalau root berarti dia parentnya adalah nil. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa banyak sekali yang dirujuk ya. Ada nil, 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 dan seterusnya. Maka untuk bisa kita lebih menyederhanakan permasalahan dan juga untuk membantu nanti proses pemasukan data lebih mudah untuk dipahami dan juga deletionnya lebih mudah untuk dipahami, atau mungkin di Python none itu ternyata butuh memori ya, daripada banyak nil atau none yang kita simpan, maka kita rujuk saja ke dalam satu objek tertentu yang kita sebut misalnya objek itu sebenarnya node juga tapi dia adalah nil. Atau mungkin teman-teman di sini punya teknik yang lain, silakan. Jadi kita sebut saja ada objek nil warnanya hitam dan setiap yang kosong tadi dia akan merujuk ke nil.
Nah, seperti itu, dia akan merujuk ke nil. Begitu juga dengan root yang parentnya nil, dia akan merujuk ke nil. Jadi ini adalah gambaran dari search tree yang ada di red black tree, bahwa anak nil itu dia akan merujuk ke objek nil. Nah, tentunya sudah jadi barang tentu bahwa saya tidak akan menggambarkan tree yang seperti ini, tapi akan saya hapus saja nilnya untuk mempermudah pemahaman. Tapi sebenarnya dalam tahap implementasi dia akan merujuk ke nil. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Lalu properti yang keempat itu adalah apabila node merah maka kedua anaknya hitam. Jadi node merah itu selalu punya anak hitam, kedua anaknya hitam. Contoh di sini misalnya dia node-nya merah, ini ya. Node-nya merah, kedua anaknya adalah hitam. Atau di sini ada node merah, dia punya satu anak tapi satunya nggak punya anak. Sedangkan nil itu kan kita tahu bahwa dia adalah hitam, jadi keduanya hitam. Atau dia merah tapi nggak punya dua anak sama sekali, tapi karena dia nil, maka nil itu warnanya hitam, maka kedua anaknya adalah hitam. Dia tidak melanggar properti yang ada di red black tree. Itu untuk properti yang keempat. Lalu properti yang terakhir adalah properti yang kelima. Jadi properti ini untuk setiap node ke nil selalu memiliki jumlah node hitam yang sama. Saya singkat yang ya. Apa maksudnya? Nah, kita kembali ke gambar di sini. Jadi jumlah node hitamnya itu selalu sama. Ya, misal saya gambarkan lagi seperti ini. Misal saya ambil sembarang node ya. Misal saya pilih root. Nah, dari root ke nil ini kita hitung jumlah node hitamnya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Ini nil ya. Ada 4. Nah, ini ada 4 node hitam. Kalau dia ada 4 node hitam dari node yang kita pilih sampai ke nil, maka dari node yang kita pilih sampai ke nil yang lain itu juga harus 4. Contoh kita lihat di sebelah kanan. Ini ada 1, 2, 3, nilnya 4. Atau kita ambil jalur yang lain. Misal kita ambil jalur yang di sini, ya. Ini 1, 2, 3, ini 4. Artinya mau kemanapun itu sampai ke nil, dia selalu punya jumlah node yang sama. Walau misalkan bukan dari root, misalnya kita pilih dari sini. Nah, kita hitung node hitamnya ini 1, 2. Kesini juga 1, 2. Jadi sama-sama punya jumlah node hitam yang sama. Nah, ada yang mengatakan bahwa nilnya dihitung, ada juga yang mengatakan nilnya tidak dihitung. Ada pula yang mengatakan bahwa node yang kita pilih tidak kita hitung, ada juga yang mengatakan dihitung atau kedua-duanya tidak dihitung. Itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Tetapi intinya bahwa jumlah node hitamnya itu selalu sama. Di sini saya akan mengambil yang node yang dipilih dihitung dan juga nilnya dihitung. Jadi kalau kita lihat dari sini ke sini itu ada 4 jumlah node hitamnya. Yang penting dia sama ya. Jadi inilah kelima properti yang harus dipenuhi. Dan dari kelima properti ini kita tahu bahwa suatu search tree itu atau red black tree itu dia seimbang atau tidak. Karena kalau melanggar salah satu saja, maka kemungkinan besar search tree itu tidak akan seimbang. Jadi ini akan kita perhatikan nanti pada saat proses penyisipan atau pemasukan data atau penambahan data dan juga pada saat deletion penghapusan data. Jadi sedikit saya review terkait topik intro red black tree kali ini. Yang pertama adalah mengenal konsep rotasi. Jadi untuk bisa membalancekan atau menyeimbangkan search tree,
kita bisa melakukan proses rotasi kanan dan juga rotasi kiri. Selanjutnya adalah kita perlu memenuhi kriteria-kriteria red black tree, yang mana ada 5 kriteria atau 5 properti, yaitu yang pertama, node itu bisa hitam atau merah. Yang kedua, root itu selalu hitam. Yang ketiga, leaf atau nil itu selalu hitam. Yang keempat, apabila node-nya merah, maka kedua anaknya adalah hitam. Yang kelima adalah untuk setiap node kenil selalu memiliki jumlah node hitam yang sama. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses penambahan data di Red Black Tree. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.